Dokter detektif bukan hanya berseteru dengan Sheila Saukia saja, tetapi juga dengan Dr. Richard Lee. Dalam konferensi pers yang dilakukan Doktif pada 20 Januari 2025, Doktif mengatakan kalau Dr. Richard Lee telah melanggar kode etik. Bersama rekan-rekannya, Doktif juga akan menjadi wadah bagi para masyarakat yang merasa jadi korban Dr. Richard Lee. Berikut ini penjelasan Doktif soal Dr. Richard Lee. Oke. Jadi, melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik diduga dilakukan oleh beliau beberapa waktu yang lalu. Dan laporan ini ditindaklanjuti oleh LBH Kesra. Hari ini, pagi ini, laporan Doktif sudah diterima oleh MKEK. Tepuk tangan dong akhirnya MKEK. Nanti untuk lanjutannya waktunya Doktif akan serahkan ke senior Doktif, Dr. Edmund. Baik, terima kasih Doktif. Ya, selamat sore rekan-rekan media. Kami dari Lembaga Kesehatan Rakyat. Sebelumnya kami sempat bertemu dengan Doktif membahas kegaduhan yang selama ini terjadi baik di media sosial maupun di luar media sosial. Kami berdiskusi bagaimana kita melakukan edukasi ke masyarakat. Kemudian kami menyarankan ke Doktif untuk, karena kaitannya dengan organisasi profesi atau profesi tenaga kesehatan dalam hal ini dokter, maka kami menyarankan agar ini dikembalikan ke ranah profesi, dalam hal ini profesi dokter, sehingga di dalam profesi dokter itu mempunyai nilai-nilai tertentu yang nanti akan dilakukan evaluasi terhadap apakah terjadi pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin. Nah, pada tahap ini kami melakukan pendampingan terhadap Doktif terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran etik. Karena yang bisa menilai pelanggaran etik atau disiplin tentu ranah profesi. Suatu komunitas yang mempunyai, tadi saya sampaikan, nilai-nilai tertentu, ukuran-ukuran tertentu yang nanti akan melalui suatu proses bagaimana seseorang itu apakah benar melakukan pelanggaran etik atau tidak. Seperti itu. Di sini Doktif ingin bertanya nih kepada Dr. Edi. Dok, apakah etis seseorang yang memiliki profesi dokter melakukan flexing? Monggo dok, ini nggak ada briefing ya guys, jadi pertanyaannya nggak ada ditanyakan. Sekarang ditanyakan ke Dr. Edi. Monggo dok, silakan. Baik, terima kasih dokter. Jadi kalau kita bicara profesi dokter, tentu kita mempunyai kode etik. Kode etik itu ada di Kodeki tahun 2012 yang diterbitkan oleh salah satu organisasi profesi, dalam hal ini IDI. Nah, ada poin-poin terkait dengan kaitannya dengan kode etik terhadap secara umum, terhadap sejawat, terhadap pasien maupun terhadap diri sendiri. Nah, salah satu poin yang kaitannya tadi Doktif pertanyakan memang ada di poin tersebut. Tentu kalau kita bicara etik itu kaitannya dengan sesuatu yang private. Jadi kita tidak bisa melakukan penilaian di fase awal ini. Tentu itu akan ada evaluasi, pemeriksaan, klarifikasi oleh MKEK. Seperti itu. Jadi Doktif juga memohon untuk teman-teman dokter untuk tidak lagi melakukan flexing, ya. Kita kembali lagi ke kehidupan dulu, bagaimana sebenarnya seorang dokter. Dokter juga koreksi diri sendiri juga, mungkin kemarin-kemarin kencang gitu ya. Tapi semuanya Doktif berharap untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Mungkin ada tambahan dari LBH. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi saya hanya
ingin melengkapi bahwasannya nanti output daripada LBH Kesra ini nanti bagaimana ada masyarakat juga yang merasa menjadi korban kan, ataupun telah menggunakan dari produk-produk yang dijual oleh Dr. R. Kami membuka crisis center ya kan, untuk bisa dapat melaporkannya ke kami, sehingga nanti dari tim LBH Kesra akan mengadvokasi. Jadi upaya apa advokasi itu ya kan? Nanti apabila memang laporan itu terbukti ya kan, nanti mungkin ada upaya-upaya pertanggungjawaban daripada Dr. R ya kan, yang harus disikapi